Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran biwahdaniyatihi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Amma ba'd, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa netizen TV di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini, saat ini, malam ini masih memberikan kita limpahan nikmat karunia kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, petunjuk, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingganya kembali kita bermuajahah melalui sambungan media online dalam rangkaian acara ngaji live streaming yang diadakan oleh NU Tizen TV. Alhamdulillah jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, malam ini kita berada di tanggal ke-17 bulan Muharram 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2022. Alhamdulillah, tinggal 2 hari lagi kita akan menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in. Insyaallah nikmat karunia dan rahmat akan sampai kepada kita umat beliau, yang kita selalu memohon, meminta kepada Allah untuk senantiasa diberikan kekuatan, petunjuk untuk dapat menjalankan segala perintah, menjauhkan diri dari apa yang dilarang dan diharamkan, dan juga untuk dapat melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Jamaah hadirin dan pemirsa netizen TV di mana saja berada, alhamdulillah malam ini kita akan mengelaborasi tentang ketentuan pelaksanaan sholat Jumat sebagaimana yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran surah ke-62 pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila diseru untuk melaksanakan sholat, mi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Di sini menggunakan kata kerja bentuk perintah, fas'au, bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa darul bai', dan tinggalkanlah perniagaan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu, maka apabila kamu telah menunaikan salat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi ini, wabtagu min fadlillahi, dan carilah dari sebagian fadl karunia Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah kalian mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, ini adalah dalil tentang kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif ila an qala faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Ini satu pasal dan syarat-syarat wajib Jumu'ah, ya, Jumu'ah, bukan Jumat, tetapi Jumu'ah. Sab'atu asya'ah, itu ada 7 sesuatu, asya'ah, atau 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama harus beragama Islam. Jadi sholat Jumat itu tidak wajib bagi yang non-muslim, yang tidak beragama Islam. Wal bulugu, dan syarat yang kedua adalah balik, ya, harus sudah balik. Jadi tidak wajib sholat Jumat itu untuk anak-anak yang belum balik, ya. Meskipun dia sudah tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sudah paham, sudah mengerti. Tapi kalau dia belum balik, maka dia belum kena konsekuensi kewajiban sholat Jumat. Wal aql, dan yang ketiga, syarat yang ketiga harus berakal. Maka tidak wajib sholat Jumat itu bagi orang yang idiot atau orang yang majnun, gila. Iya, kita hampir lupa. Sebelumnya kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para pendahulu, para imam kita, masyayikh kita, agar kajian kita pada kesempatan malam ini mendapatkan tambahan barakah, ziyadatul khair, tambahan keberkahan atau barakah, dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Syai'unillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kena berdoa, ya kena siratal mustaqim. Summa ila. Ya. Kita lanjutkan kajian kita. Wal aql, dan syarat yang ketiga itu harus berakal. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jumu'ati minas shalawat, dan syarat-syarat ini pula menjadi syarat untuk selain pelaksanaan sholat Jumat. Jadi ini syarat menjadi syarat juga untuk selain sholat Jumat, sholat wajib dan sholat sunnah, baik yang 5 waktu atau sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah apa saja. Ini menjadi syarat. Yang pertama, jika ingin sholat harus beragama Islam, harus balik, dan harus berakal. Wal hurriyatu, dan syarat yang keempat harus merdeka, bukan budak, ya, harus merdeka. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, semua sudah merdeka. Wad dukuriyatu, dan syarat yang kelima, ketika orang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka dia harus berjenis kelamin laki-laki. Maka tidak menjadi wajib sholat Jumat itu untuk perempuan. Tetapi bagaimana ketika ada perempuan yang ingin sholat Jumat? Ya, kalau ada perempuan yang ingin sholat Jumat, ya silakan saja, ya, silakan saja. Tidak batal sholatnya, ya. Tetapi kalau dia memaksakan untuk melaksanakan sholat Jumat, silakan saja. Wasihatu, dan yang keenam harus kesehatan yang prima, ya, harus sehat, tidak bisa sakit, ya. Tidak wajib sholat Jumat itu untuk orang yang sakit, ya. Entah dia sakit parah atau mungkin dia sakit sering sering buang air, ya, diare misalnya. Itu juga
tidak wajib untuknya melaksanakan sholat Jumat. Wal istitanu atau mustautin itu, dan harus menetap, orang yang punya tempat tinggal tetap, punya tempat tinggal menetap. Ya, misalnya ada orang datang dari Jawa misalnya, datang di Gorontalo dan dia sudah menetap di Gorontalo sudah lama dan tidak ingin pulang ya, kecuali hanya sekadar untuk mengunjungi sanak familinya di Jawa. Nah, itu yang dimaksud dengan al-istiton atau mustautin ya. Jadi kita jeda sebentar, ada ajen.
Wal istitanu, dan syarat yang ketujuh adalah harus menetap ya. Jadi orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat itu di satu daerah, dia adalah penduduk asli dan telah menetap di daerah itu. Baru itu dia memenuhi syarat. Maksudnya penduduk asli di sini adalah penduduk yang sudah menetap, sudah bertempat tinggal tetap di satu daerah, dan dia sudah tidak mau pulang. Misalnya ada yang datang dari Jawa ya, datang ke Gorontalo ya, provinsi Gorontalo misalnya, meskipun dia bermigrasi awalnya, dia pindah, tetapi dia sudah menetap di sini sudah puluhan tahun dan sudah tidak mau balik lagi ke Jawa misalnya, hanya kecuali untuk sekedar apa, berkunjung setahun sekali misalnya. Nah itu dia masuk atau yang dimaksud dengan al-istiton. Beda lagi dengan ketika ada orang datang di Gorontalo misalnya, dia dari Sulawesi Utara, Manado misalnya, dia datang kuliah di sini ya, nanti selepas selesai kuliah dia pulang lagi ke kampung halamannya di Manado. Itulah yang dimaksud dengan mukim, orang yang mukim ya, beda dengan istiton. Orang mukim itu beda dengan istiton. Fala tajibul jumu'atu ala kafirin aslin, maka tidaklah wajib sholat Jumat itu atas orang kafir yang asli, orang kafir yang memang dia terlahir sebagai agama non muslim ya. Maka orang yang murtad itu dia masih kena ketentuan kewajiban untuk Jumat ya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia tidak melaksanakan, kan dia sudah murtad ya, jadi sudah di luar Islam, tetapi kewajiban itu masih ada untuknya. Artinya apa? Dia berdosa karena dia telah murtad dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Tetap dia punya kewajiban itu, maka dia berdosa, orang yang murtad itu. Dan orang murtad itu konsekuensinya ketika dia balik lagi ke dalam agama Islam, misalnya contoh dia murtad misalnya selama 5 tahun atau 10 tahun, maka selama 10 tahun kewajiban baik itu sholat ataupun puasa Ramadan yang dia tinggalkan, maka dia harus qadha semua kewajiban tersebut. Ini konsekuensi daripada orang yang murtad lalu balik lagi ke dalam agama Islam. Wasobin, dan sholat Jumat itu tidak wajib bagi anak kecil ya, yang belum balik ya. Pokoknya kalau dia sudah mencapai, kalau diusiakan orang balik itu sekitaran 14 atau 15 tahun. Jadi kalau ukuran kita yang penting dia sudah dikhitan ya, maka dia sudah balik. Wa majnunin, dan orang gila. Jadi orang ketika mau melaksanakan sholat Jumat ya, ada orang gila yang melaksanakan, maka sholatnya tidak sah. Wa roqiqin, dan budak. Wa unsa, perempuan ya, di sini perempuan dalam mazhab Syafi'i ya tidak wajib dia melaksanakan sholat Jumat, dia mengerjakan sholat zuhur. Wa maridin, dan orang yang sakit ya, sakit keras atau yang sakit misalnya seperti sering buang air ketika ingin melaksanakan sholat Jumat, tetapi karena dia diare, ini juga dia bisa mengganti dengan sholat zuhur ya, melaksanakan sholat zuhur. Wa nahwihi, atau yang serupa dengannya. Wa musafirin, orang yang melaksanakan musafir, perjalanan, ini juga dia punya dispensasi untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Tapi ulama mengatakan bahwa ketika ingin musafir mengadakan perjalanan, sebaiknya jangan di hari Jumat ya. Jumat itu adalah sayyidul ayyam. Nah, bagaimana ketika ada orang yang memaksa mengadakan safar di hari Jumat? Ya silakan saja ya, tetapi ada ulama yang mengatakan nanti dia akan disumpahi oleh malaikat. Nah, malaikat akan berkata, la najjallahu min safarihi, semoga Allah tidak akan menyelamatkan dari safarnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa haram mengadakan safar setelah fajar di hari Jumat ya. Wa syaraitu sihhatu fi'liha salasatun. Syarat sah pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, darul iqamati allati yastawtinuha al-adadu al-majmu'ina sawa'un fi dhalikal muduni wal qura. Sawa'un fi dhalika al-mudun wal qura.
allati tuttakhadu watanan. Yang pertama, syarat sah pelaksanaan sholat Jumat itu adalah darul iqamah, negeri tempat tinggal yang ditempati oleh sejumlah orang yang berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Sawaun fi dzalika al-mudun, baik daerah itu adalah mudun, kota, wal qura ataupun kampung, ya. Qura itu kampung. Allati tuttakhadu watanan, yang telah dijadikan sebagai tempat tinggal tetap. Watanan, tempat tinggal tetap. Jadi itu yang pertama, ya. Syarat yang pertama. Wa abbaral musannifu an dzalika biqaulihi, dan musannif penulis, ya, ini mengungkapkan dengan yang demikian itu dengan ungkapannya antakunal baladu misron kanatil balad au qaryatan, bahwasanya adalah al baladu, daerah itu adalah misron, baik dia berupa kota, kanatil baladu atau daerah itu berupa kampung, ya, qaryah, kampung. Wasani, dan syarat sah pelaksanaan sholat Jumat yang kedua adalah ayyakunal adadu fi jama'atil jumu'ati arba'ina rajulan min ahli jumu'ati, bahwasanya al-adad, ayyakunal adadu, bahwasanya adalah jumlah fi jama'atil jum'ati, orang yang melaksanakan jamaah pada sholat Jumat itu arba'ina rajulan, ini ada 40 orang, ya. Jadi dalam ketentuan mazhab Syafi'i itu orang yang melaksanakan sholat Jumat itu mesti 40 orang, rajulan, laki-laki, ya, semuanya laki-laki. Jadi tidak masuk perempuan, anak kecil yang belum balik, semuanya laki-laki yang sudah balik. Min ahlil Jumat, daripada ahli Jumat. Wahum, dan mereka 40, ya, 40 orang itu laki-laki al-mukallafuna, yang telah terbebani untuk menjalankan ketentuan syariat, az-zukuru, laki-laki, al-ahraru, yang merdeka, al-mustautinun, itu orang yang mustautinun, yang bertempat tinggal tetap, bihaitsu la yaj'anuna amma istawtanuhu syata'an wala sayfan illa lihajatin, yaitu 40 orang yang dimaksud adalah orang-orang mukallaf, laki-laki yang merdeka, yang bertempat tinggal tetap, yang mana mereka tidak akan berpindah dari tempat yang mereka tinggali tersebut pada waktu musim dingin dan musim paceklik, kemarau, kecuali hanya untuk sekedar hajat, memenuhi kebutuhan. Jadi harus ada tempat tinggal tetap, ya. Harus ada orang yang melaksanakan sholat Jumat di satu kampung, itu harus orang yang bertempat tinggal tetap di kampung tersebut, ya. Dia, kecuali dia hanya pindah atau pergi dari kampung itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya saja, baik itu pada waktu musim dingin dan waktu musim panas. Nah, mungkin hanya ini saja kajian pada kesempatan malam ini mengenai ketentuan pelaksanaan sholat Jumat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Syukron wa dumtum fil khair wan najati wal barakah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum